Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Sahabat 24 TV rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah selama ini puasanya lancar? Apakah puasanya sudah memenuhi kriteria yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustadzah? Semoga puasa kalian dimudahkan oleh Allah dan semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat TV 24, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yang tidak bisa kita hitung, terutama nikmat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kedua kalinya, sholawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dijadikan, semoga kita diakui, dan semoga kita dipermudahkan untuk selalu senantiasa mengikuti jejak-jejak beliau. Sahabat TV 24, ada sebuah hadis yang mana Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadhanu syahrul mubarak." Jika telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan keberkahan. Iftarada 'alaikumus siyam. Iftaradallahu 'alaikumus siyam. Allah mewajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Wa tuftahul abwabul jannah. Membuka semua pintu-pintu surga. Dan wa tughlaqu abwabul jahim, dan menutup pintu-pintu neraka. Wa tughalla fihi syayatin, dan membelenggu para setan-setan. Dan yang terakhir, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalamnya terdapat malam kemuliaan, malam 1000 bulan. Sahabat TV 24 rahimakumullah yang berbahagia. Yang pertama tadi, Rasulullah bersabda, jika telah datang bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Kata mubarak merupakan kata yang diawali kata barakah dalam bahasa Arab. Barakah yang memiliki arti keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Kata barakah menurut Al-Imam Ghazali rahimakumullah, apa barakah tersebut? Barakah tersebut adalah ziyadatul khair ala kulli syai. Bertambahnya kebaikan dari segi apapun. Ulama lain menjelaskan kata al-barakah, kata mabruk, kata berkah adalah ziyadatul khair wa ziyadatul manfa'ah.
yaitu bertambahnya kebaikan dan bertambahnya jugalah kemanfaatan. Sahabat TV 24, bulan Ramadan kata Rasulullah adalah bulan keberkahan. Sehingga selalu senantiasa kita sebagai umatnya untuk menyambut, melaksanakan, dan selalu menerapkan semuanya dengan penuh keberkahan. Di bulan tersebut, yang pertama, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Sebagaimana Al-Quran yang tadi Ustadz baca di muqaddimah, yang di akhirnya ada la'allakum tattaqun, yang mana Allah mewajibkan umat Islam, terutama orang yang beriman kepadanya, untuk berpuasa agar la'allakum tattaqun, agar mereka bertakwa kepada Allah. Jika kita sebagai hamba Allah sudah bertakwa kepada Allah, sudah mengaplikasikan, sudah menerapkan bersungguh-sungguh atas yang semua Allah perintahkan dan menjauhi semua yang telah Allah larang, maka kita akan menjadi la'allakum tuflihun, menjadi orang-orang yang beruntung. Sahabat TV 24, sebagaimana orang-orang yang beruntung, keberuntungan tersebut bukan hanya diperoleh di dunia saja. Keberuntungan tersebut akan diperoleh di dunia maupun kelak di akhirat. Keberuntungan tersebut bukan hanya bisa dilihat dari segi harta saja, tapi keberuntungan tersebut bisa dirasakan, bisa diperoleh dari jenis kesehatan, kemuliaan, tahta, jabatan, maupun keluarga. Sahabat TV 24. Maka dari itulah Allah mewajibkan puasa tersebut tiada lain hanya agar kita bertakwa kepadanya. Menambah kualitas keimanan, menambah kualitas ketakwaan agar kita juga selalu senantiasa mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, yaitu wa tuftahul abwabul jannah. Allah membuka semua pintu-pintu surga di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keistimewaan, penuh kemuliaan. Tiada lain selain di bulan suci Ramadan, Allah membuka semua pintu surga. Namun Rasulullah bersabda kepada para hambanya, para umatnya, al-jannatu thamaniyatul abwab. Surga terdapat 8 pintu. Al-babu yusamma ar-rayan. Satu pintu, hanya satu pintu yang bernama ar-rayan. La yadkhuluhu illa shaimun. Tidak ada yang bisa memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Sungguh berbahagialah para sahabat 24 TV. Kita sebagai umat yang beriman, umat yang bertakwa, umat yang memiliki Islam, yang beragama Islam, untuk selalu senantiasa melaksanakan ibadah puasa dengan bangga dan bahagia karena kita dijamin oleh Allah untuk selalu senantiasa masuk surganya Allah melalui satu pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Sahabat TV 24 rahimakumullah. Yang ketiga yaitu adalah tughlaqu abwabul jahim, tughlaqu abwabul jahim, yaitu Allah menutup semua neraka sehingga kita tiada lain hanya bisa memasuki surganya Allah. Maka dari itu tidak mungkin kita bisa masuk neraka jika kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan kesungguhan, dengan penuh ketakwaan, dengan penuh keimanan kepada Allah. Fungsi puasa tersebut adalah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-shaimu junnah. Puasa adalah tameng, puasa adalah benteng, puasa adalah perisai. Perisai dari apa? Rasulullah menjelaskan, perisai bagaikan apa? Kal junnati ahadikum minal qatl.
seperti perisai kalian dari kalian yang akan berperang. Hadirin sahabat TV 24 Surabaya, puasa merupakan salah satu tameng. Kenapa kok dikatakan tameng? Karena puasa itu bisa mencegah kita untuk memasuki neraka. Yang mana di neraka tersebut kita sudah ketahui banyak siksa-siksaan yang sudah Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mematuhi perintahnya dan selalu melaksanakan yang Allah larang. Maka dari itu, mari kita kuatkan tekad kita, teguhkan semangat kita untuk selalu senantiasa berpuasa dan beribadah di bulan suci Ramadan. Yang keempat, wa tughalla fihi syayatin, dan dibelenggunya para setan. Dalam hal ini kata belenggu, Dr. Adi Mansah, salah satu kepala bidang keislaman Universitas Muhammadiyah Jakarta menjelaskan, kata belenggu ada dua definisi. Yang pertama, kata belenggu adalah di mana para syaitan tersebut diikat, tidak bisa berkutik untuk menggoda umat manusia. Yang kedua, yaitu setan yang mana sifatnya masih bisa melekat di dalam diri manusia. Sehingga ketika di bulan suci Ramadan ini banyak dari saudara-saudara kita yang masih berbuka ketika di siang hari, dalam artian tidak berpuasa, atau berpuasa di siang hari tapi tidak melaksanakan ibadah-ibadah lain seperti sholat dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada umatnya untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah, yang doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzih wa nafkhih wa nafthih, yang artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk, dari godaannya, hembusannya, maupun tiupannya. Sahabat TV 24 Surabaya, maka marilah kita untuk selalu senantiasa tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah dari godaan setan tersebut. Yang terakhir, yaitu yang kelima, fihi lailatun khairum min alfi syahr, yang artinya di dalamnya terdapat malam kemuliaan, yaitu malam 1000 bulan yang bernama malam Lailatul Qadar. Sahabat TV 24 Surabaya, seringkali kita sudah mendengar dan seringkali kita sudah membaca surat Al-Qadar, yang mana surat tersebut terdapat di juz 30, yang Al-Qadar artinya kemuliaan. Ayatnya berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Jamaah 24 TV rahimakumullah, bil ikhtisar, lebih mempersingkatnya waktu, surat tersebut Allah menjelaskan di ayat yang ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam tersebut merupakan malam yang mulia, malam lebih baik
khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Yang mana tidak mungkin kita bisa bertemu malam tersebut selain di bulan suci Ramadan. Kenapa malam tersebut kok malam yang penuh kemuliaan? Khairum min alfi syahr. Allah menjelaskan di ayat berikutnya, yaitu ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun ke bumi dengan seizin Allah. Kenapa mereka kok turun? Karena mereka ingin menyelesaikan urusan-urusan hamba Allah. Sehingga di malam tersebut Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah, memperbanyak, melantunkan yang kita inginkan kepada Allah, berzikir mengingat Allah, agar apa? Agar semuanya urusan yang kita hadapi dan apapun yang kita inginkan, Allah akan mengijabahi, Allah akan memberikan. Karena di malam tersebutlah Allah memberikan keistimewaan yang tidak bisa ditemui di malam-malam yang lain kecuali di satu malam di bulan suci Ramadan. Di ayat terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun, bahagialah, selamatlah. Hiya hatta matla'il fajr. Mereka sampai waktu fajar, sampai waktu pagi. Maka dari itu, sahabat TV 24 Surabaya, yuk kita tekankan lagi dengan penuh kesemangatan, penuh keyakinan, penuh ketakwaan, agar kita selalu senantiasa melakukan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini. Karena kenapa? Yang pertama tadi, bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkahan, yang dimana di dalamnya kita diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, yaitu adalah dibukanya pintu-pintu surga, yang sehingga kita bisa memasukinya dengan tanpa syarat di pintu yang khusus bagi kita, yaitu pintu surga Ar-Rayyan. Yang ketiga, yaitu semua pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya agar kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal. Yang keempat, para setan yang biasanya, yang selalu senantiasa mengganggu kita, dibelenggu oleh Allah. Maka berkuranglah godaan yang mengganggu kita. Maka tiada alasan lagi untuk kita selalu beribadah kepada Allah. Yang terakhir, yuk jangan pernah tinggalkan sholat qiyamul lail. Jangan pernah tinggalkan tadarus di malam hari. Jangan pernah tinggalkan amalan-amalan ibadah di malam hari. Karena mungkin di malam-malam di bulan suci Ramadan kita bisa bertemu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Sahabat TV 24 Surabaya, begitulah yang dapat Ustaz sampaikan. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Akhirul kalam, nasrum minallah wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.